Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dionysius Alfiano Marcel Leonardo, atau bisa dipanggil Vino. Saya dengan NPM 2007 10801 dan teman saya Oktadian dengan NPM 2007 10829. Dan saya Justin Joseph dengan NPM 2007 1082923. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perubahan yang akan kami lakukan atau ide-ide terhadap Pantai Hamadi di Tobati, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Ya, pantai ini merupakan tempat bekas dari serpihan Perang Dunia Kedua, yang dimana merupakan tempat pendaratan pertama pasukan amfibi sekutu pimpinan Jenderal Douglas MacArthur pada tahun 1944. Menurut cerita sejarah, pantai ini merupakan pantai yang memiliki salah satu histori yang cukup menarik dan berbeda daripada pantai-pantai lainnya. Dan Pantai Hamadi ini dulu bernama Pantai Hollandia. Dan ketika masuk ke Pantai Hamadi, pertama akan bertemu dengan gerbang masuk, yang dimana harga untuk tiket masuknya itu sekitar 10 untuk motor dan untuk mobil 20.000. Dan lalu pada bagian pantai ada pondok-pondok yang bisa disewa dengan harga 100.000 hingga 300.000. Dan juga ada penjualan makan dan minuman. Dan lalu di bagian pantai ada benteng peninggalan sekutu yang memiliki lebar atau panjang sekitar 2 km. Dan pada pantai ini kami temukan masalah yang dihadapi. Dan sebagai informasi, teman saya sudah pernah datang ke Pantai Hamadi. Masalah yang kami temukan adalah fasilitas toilet harus dibayar sebesar 10.000, yang dimana itu sangat lumayan mahal apalagi jika sering ke toilet. Dan terkadang ada pengunjung yang harus membayar parkiran yang mungkin menjadi nilai minus bagi beberapa orang, dan banyaknya sampah yang berserakan di Pantai Hamadi. Lalu ini ada beberapa review dari para pengunjung. Ini kami dapatkan dari Google Maps. Dan juga pada Pantai Hamadi pernah terjadi kasus orang tenggelam. Yang itu nanti kami akan berencana untuk menambahkan agar kasus itu tidak terjadi lagi. Dan ini adalah peta dan rute untuk ke Pantai Hamadi. Jadi di sini adalah lokasi dari Pantai Hamadi. Oke. Dan ini adalah beberapa foto-foto objek Pantai Hamadi. Ini adalah tempat orang berjualan-berjualan. Lalu di sini ada pantainya. Ini juga foto-foto pantainya dan tempat makannya. Ini juga foto warung-warung makannya. Dan untuk selanjutnya, untuk potensi dan rencana kasar untuk perubahan, akan dijelaskan oleh teman saya, Justin. Nah, dari beberapa masalah yang kita sudah lihat tadi, jadi kita memiliki beberapa ide. Yang pertama adalah dengan mengembangkan usaha kafe yang sudah didirikan oleh masyarakat. Dan kita nanti akan taruhnya di beberapa titik pantai. Jadi ketika Anda setelah bermain, Anda haus, Anda bisa langsung pergi ke kafe dan membeli minuman. Nah, yang kedua, untuk kita mencegah bagaimana agar tidak terjadinya orang-orang yang kehilangan keluarganya akibat bermain di pantai terlalu dalam, lalu tenggelam. Nah, kami akan mempekerjakan penjaga pantai. Jadi tugasnya itu nanti penjaga pantai ini akan mengawasi pantai, dan jika terjadi sesuatu pada pengunjung, misalnya ada yang tenggelam, orang terlalu berenang terlalu jauh,
atau ada anak yang hilang, pekerja pantai ini dapat membantu mencari, mengawasi, dan mengamankan orang-orang tersebut. Nah, di sini tugas menjaga pantai juga kita bisa lakukan sebagai orang yang menyuruh menghentikan orang lain untuk membuang sampah sembarangan agar pantai ini lebih bersih. Nah, yang ketiga, dengan cara menyediakan tempat sampah di setiap titik pantai agar nantinya masyarakat tidak perlu memegang banyak sampah di tangannya dan bingung untuk membuang sampah di mana. Yang keempat adalah kita menyediakan area khusus untuk orang-orang yang berjualan makanan atau minuman. Jadi nantinya kita akan mengumpulkan kumpulan warung-warung tersebut di satu tempat khusus, jadi kayak ada food court gitu, agar semua orang bisa makan di situ dan sampahnya juga bisa langsung dibuang di dekat situ. Nah, yang terakhir adalah kita bisa ngambilin beach store. Nantinya beach store ini akan menjual souvenir khas Papua yang hanya bisa ditemukan di beach store ini. Jadi kita kalau misalnya nyari di daerah-daerah lain, maka kita nggak akan bisa menemukan souvenir-souvenir ini karena hanya ada di tempat ini saja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari beach store kami. Bentuknya ini hanya referensi dan nanti mungkin yang kita buat akan lebih besar atau seperti tempat-tempat lainnya. Nah, ini nantinya penjaga pantai kami akan ada tempat duduknya sendiri, lalu ada payung agar mereka dapat bersantai di atas itu juga. Tugas mereka nanti akan mengawasi masyarakat-masyarakat yang berenang di pantai tersebut. Nah, ini contoh tempat sampahnya. Ada yang khusus untuk plastik, ada yang khusus untuk kertas, dan ada yang khusus untuk kaleng, dan ada yang khusus untuk bioorganik. Nah, nantinya kita juga akan memberikan sarana edukasi. Jadi misalnya kalau kita lihat benteng kan udah rusak gitu kan, kayak kita ngelihat ya rusak, nggak bisa diapain. Nah, tapi di sini kita akan memasang hologram. Jadi bukan yang hologram yang keren yang seperti kita bayangkan di science fiction ya, tapi kayak papan. Nanti ketika kita lihat dari sudut pandang yang khusus tersebut, kita bisa ngelihat ada garis-garis hitam. Nah, itu akan menunjukkan bentuk awalnya seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan bentuknya seperti apa pada saat itu. Nah, di Pantai Hamadi juga ada tank bekas peninggalan, tapi yang seperti kita lihat ada vandalisme, terus sudah mulai usang dan sudah mulai rusak. Nah, selain nanti kita akan betulkan, renovasi, kita juga bisa memberikan papan sejarah. Jadi, akan ada tulisan-tulisan di mana kita akan menjelaskan tank ini dibuat di mana, lalu nama tanknya apa, dan deskripsinya. Selanjutnya kafe. Kafe-kafe kan beberapa sudah berdiri oleh masyarakat-masyarakat kami yang berada di Papua. Nah, nanti kami juga, ini ide kafe kami. Jadi, masyarakat-masyarakat ini yang ingin mengelola kafe, kemungkinan bentuk kafenya akan seperti ini. Jadi, kita nggak membangun kafe yang bentuknya kayak yang tertutup. Kayak yang kita bisa lihat di mall-mall seperti itu, atau kafe-kafe yang di pinggir jalan. Nah, bentuk kafe kami ini terbuka. Jadi, selagi kita bisa minum, bisa makan, kita juga bisa melihat pemandangan di sekitar kita. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa bedanya kafe dengan area khusus untuk orang-orang yang ingin berjualan makanan atau minuman? Nah, area khusus ini khusus untuk masyarakat-masyarakat yang misalnya dia cuma ingin membuka usaha kecil-kecilan. Dia ingin membuat, contohnya bakmi Jogja, tapi dia di Papua, kan seperti di gambar ini. Mereka bisa membangunnya, atau kita sudah menyediakan lokasinya, kita sudah menyediakan tempat duduknya, mereka hanya perlu membuka usaha dan menaruh makanan yang ingin mereka jual. Nanti orang-orang akan makan di area ini, lalu sampahnya itu, kita kan sudah menyediakan tempat sampah, jadi ketika orang setelah selesai makan, sampahnya bisa langsung buang di situ. Jadi mereka nggak
bawa makanan itu kemana-mana, jadi mereka bisa langsung makan di tempat. Dan sampahnya juga akan lebih teratur, jadi nggak dibuang kemana-mana. Nah, jadi ini tata letaknya, kita akan menaruhnya di daerah sini, diletaknya di sini. Area makan ini tujuannya agar lebih rapi pantainya ya, jadi nggak kayak kita jalan terus kita ngelihat warung-warung di pinggir-pinggir situ, kayak terlihat kumuh lokasinya. Tapi mereka akan kita kumpulkan dan kita rapikan, kita dekorasi supaya lebih menarik pengunjung-pengunjung dan lebih teratur pantai kita. Nanti juga kita akan menambahkan permainan-permainan di pantai seperti skyboard, paragliding, jet ski, ada banana boat. Nah, ini supaya turis-turis bisa mengeluarkan uang mereka dan berputar kembali kepada para masyarakat di sekitarnya. Nanti kita juga ada voli pantai yang nantinya kita bisa adakan perlombaan di mana orang-orang nanti mungkin saat 17 Agustusan atau ada acara-acara tertentu bisa mengadakan lomba voli pantai. Jika ada para investor yang ingin menginvestasikan uangnya kepada produk kami mohon, kami berterima kasih. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.